Assalamualaikum sahabat FGLSN, salam literasi, ayo membaca. Sahabat FGLSN, perkenalkan saya Rini Novitasari, saya dari SMK Negeri 2 Purworejo, guru mata pelajaran produktif akuntansi dan keuangan lembaga untuk kelas 11 akuntansi dan keuangan lembaga. Sahabat FGLSN dan juga anak-anakku kelas 11 AKL 1, bagaimana kabar kalian? Insya Allah, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Sehingga dapat beraktivitas dan mengikuti kegiatan belajar dengan baik dan penuh semangat, meskipun kita belajar dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempersembahkan video pembelajaran mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan dengan kompetensi dasar 3.2 menganalisis peluang usaha dan kompetensi dasar 4.2 yaitu merencanakan produk usaha dengan indikator pencapaian kompetensi 4.2.3 membuat perencanaan produk usaha dengan materi pokok pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Anak-anakku kelas 11 AKL 1 kebetulan pembelajaran pada pagi hari ini sekaligus akan digunakan oleh sekolah untuk mengikuti lomba film pendek tentang pembelajaran jarak jauh yang diselenggarakan oleh Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari bagaimana cara pemanfaatan peluang usaha secara kreatif dan inovatif. Masih ingat bukan? Yaitu dengan 6 cara. Yang pertama, make it modification. Yang kedua, make it better. Yang ketiga, make it first. Yang keempat, make it special product. Dan yang kelima, cloning. Dan yang keenam, substitusi. Untuk selanjutnya, dalam pembuat perencanaan produk kreatif yang harus kalian cantumkan, yang pertama adalah latar belakang usaha. Yang kedua, ide kreatif dan inovasi usaha. Yang ketiga, deskripsi produk. Yang keempat, target segmentasi pelanggan. Yang kelima, sumber modal atau pendanaan. Yang keenam, cara penjualan dan pemasaran. Yang ketujuh, lokasi usaha. Yang kedelapan, layout lokasi. Yang kesembilan, alat dan bahan. Yang ke-10, bahan baku. Yang ke-11, cara pengolahan dan produksi. Yang ke-12, nama usaha, merek dan logo. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi digital untuk penjualan. Tugas pembuatan video perencanaan produk kreatif sudah Ibu terima semua ya. Sudah Ibu evaluasi juga dan kalian juga sudah melakukan penilaian untuk hasil video teman-teman kalian. Oleh karena itu, untuk hari ini mari kita akan lihat dan kemudian akan kita review contoh hasil perencanaan produk kreatif yang dibuat oleh salah satu teman kalian. Silahkan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upi Maulia dari kelas 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga 1 SMK Negeri 2 Purworejo. Lalu saja saya akan menyampaikan hasil perencanaan produk saya yaitu CV. Latar belakang saya membangun usaha ini adalah karena melihat limpahnya tanaman singkong di daerah saya, ditambah lagi dengan adanya pandemi seperti sekarang ini, menurunlah harga singkong di pasaran. Diharapkan dengan membangun usaha berbahan dasar singkong akan meningkatkan nilai jual singkong. Selain itu, kecintaan saya terhadap olahan singkong mendorong saya untuk membangun usaha ini. Keunggulan CV adalah jika biasanya singkong hanya diolah menjadi singkong rebus, goreng, dan keripik, berbeda dengan siping karena siping mengalami 3 pengolahan tersebut. Siping juga hadir dalam berbagai macam rasa seperti rasa balado, sambal matah, indomie goreng, dan lain-lain. Selain itu, siping juga bermanfaat bagi tubuh karena singkong memiliki karbon dioksida baik, menurunkan tekanan darah, menambah energi, serta sumber serat dan karbohidrat kompleks. Siping dikemas dengan menggunakan kemasan berbahan dasar plastik dengan ukuran 50 gram, 250 gram, dan 1 kilo. Produk ini bernama siping karena singkatan dari singkong green pea.
yang bertujuan untuk memudahkan pengucapannya. Selain itu, kata shipping juga jarang ditemui di masyarakat. Diharapkan dengan menggunakan kata yang jarang ditemui di masyarakat, kata tersebut mudah diingat di masyarakat. Untuk pemasarannya akan saya lakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Akan tetapi mengingat adanya pandemi COVID saat ini, pemasaran lebih difokuskan secara tidak langsung, yaitu dengan menggunakan bantuan media sosial. Dengan bantuan media sosial dalam pemasarannya, saya akan mencantumkan brosur yang di dalamnya memuat berbagai macam informasi tentang shipping. Saya juga akan memberikan foto-foto yang spesifik, kata-kata yang mendukung, pilihan varian rasa dan kemasan, serta pemberian diskon untuk pembelian tertentu. Saya juga akan menambahkan hashtag-hashtag yang sekiranya sesuai dengan produk saya. Shipping berbentuk seperti cincin dengan diameter kira-kira 3 cm, dengan warna asli putih keemasan. Bahan asli shipping adalah gurih. Tekstur shipping hampir sama dengan kerupuk udang, akan tetapi lebih sedikit keras. Untuk permodalannya, karena saya merasa modal yang saya miliki kurang untuk bangun usaha ini secara maksimal, maka saya akan meminjam uang di bank dengan pinjaman global, di mana pinjaman tersebut dapat dilunasi 6 bulan setelahnya. Untuk melunasi utang tersebut, sebisa mungkin nanti saya dalam menjalankan usahanya tidak melakukan pengeluaran secara berlebihan. Saya juga akan menanam singkong di sekitaran lokasi usaha saya. Di samping untuk meminimalisir pengeluaran, hal tersebut juga dapat digunakan untuk mengantisipasi jika suatu saat nanti singkong jarang ditemui di daerah saya. Bahan pembuatan shipping adalah singkong, bawang putih, garam, dan minyak goreng. Sedangkan alat-alat yang digunakan untuk membuat shipping adalah kompor gas, mesin pemimpi, ulekan, wajan, panci, tampah. Cara pembuatan shipping adalah kupas singkong lalu cuci bersih. Kedua, parut singkong, kemudian peras hingga airnya benar-benar berkurang. Ketiga, tunggu air tersebut hingga patinya mengendap. Setelah patinya mengendap, tambahkan ke dalam ampas singkong. Keempat, haluskan bawang putih dan garam, kemudian tambahkan di dalam adonan singkong. Kelima, kukus adonan singkong 1–1,5 jam. Keenam, tumbuk adonan lalu pipihkan, kemudian potong-potong persegi panjang dengan ukuran 6×3 cm. Keuntungan untuk membuat usaha ini sebenarnya cukup menjanjikan karena untuk membuat 6 kg shipping hanya membutuhkan modal sebesar 52.000. Lalu kita akan mendapatkan pendapatan sebesar 120.000. Keuntungan yang didapatnya adalah 68.000. Cukup menjanjikan bukan? Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mbak Upi. Bagus sekali ya hasil perencanaan produk kreatif yang dibuat oleh Mbak Upi. Sekarang mari kita review bersama-sama. Yang pertama, dari latar belakang usaha. Latar belakang usaha untuk produk Mbak Upi menyampaikan bahwa produk ini didasari di daerahnya itu tersedia tanaman singkong yang melimpah. Oleh karena itu, perlu dipikirkan dan diantisipasi bagaimana kalau nanti bahan bakunya menjadi langka mengingat kondisi musim yang tidak menentu. Karena apabila bahan baku langka, nantinya akan menjadi mahal dan berpengaruh terhadap naiknya biaya produksi shipping. Yang kedua, yaitu keunggulan atau keistimewaan produk. Dari keunggulan atau keistimewaan produk akan kita jabarkan lagi, yaitu dari segi rasa produk, dari segi kemasan, dan dari segi merek. Yang pertama, dari segi rasa terlebih dahulu. Dari segi rasa produk, itu sudah bagus sekali dan inovatif. Sudah menerapkan cara make it better, di mana produk menjadi lebih baik dan lebih berbeda dari keripik singkong lainnya, yaitu dengan menambahkan adanya variasi indomie goreng, sambal matah, dan balado. Namun, perlu diperhatikan juga untuk selalu menjaga kualitas rasa keripik agar tidak mengecewakan konsumen. Sebagai masukan dari saya agar lebih menarik minat konsumen, mungkin nanti bisa dibuat keripik ini menjadi rendah kalori sehingga lebih baik lagi untuk kesehatan. Lalu, dari segi kemasan produk, juga sudah baik, di mana sudah mempertimbangkan jenis produk yang akan diproduksi. Memang untuk makanan ringan itu memang sangat cocok menggunakan kemasan berbahan plastik karena lebih awet dan ringkas. Selain itu, juga sudah mempertimbangkan pengemasan dengan berbagai ukuran, di mana ada yang 50 gram, 250 gram, dan 1 kilo.
sehingga mampu menjangkau semua kalangan. Namun, perlu diperhatikan dalam pembuatan desain kemasan. Perlu dibuat semenarik mungkin mengingat selera masyarakat sekarang ini yang menyukai dengan hal yang unik dan kekinian. Mungkin bisa dengan adanya icon atau lambang-lambang khusus yang unik dan lucu pada desain kemasan. Selanjutnya, dari segi merek, silahkan Mbak Upi dan teman-teman lain juga analisis lagi apakah dari nama shipping itu nantinya akan membuat masyarakat menjadi mudah mengingat dan penasaran atau tidak apabila tetap menggunakan nama shipping. Karena brand atau merek yang baik harus dibuat lebih menarik supaya konsumen lebih mudah mengingat. Untuk itu, buatlah semenarik mungkin agar masyarakat penasaran. Berangkat dari rasa penasaran itulah nantinya produk akan lebih mudah dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, dari segi pembuatan. Untuk kedepannya, apabila sudah semakin maju dan berkembang, proses produksi barangkali bisa dikembangkan lagi dengan menggunakan alat-alat yang lebih modern, misalnya alat pengupas ketela otomatis. Kemudian, perlu direncanakan juga ke depannya untuk tenaga kerja apabila usaha yang kalian rintis ini sudah berkembang dengan pesat. Apakah tetap dikerjakan sendiri atau merekrut karyawan yang sesuai dengan bidang makanan. Yang keempat, dari segi bentuk shipping. Produk Mbak Upi disampaikan berbentuk cincin, berarti bulat ya. Silahkan dianalisis kembali apakah dari bentuk tersebut dapat menarik minat konsumen atau belum. Karena dengan adanya bentuk yang menarik dan unik, nantinya akan menjadi ciri khas untuk produk tersebut dan tentunya memiliki nilai tambah bagi konsumen, sehingga nantinya akan menguntungkan dalam proses penjualan. Yang kelima, satu lagi dari segi kebersihan. Karena ini adalah produk makanan, sangat perlu dan sangat penting untuk menjaga kebersihan dalam proses pembuatan produk agar terjamin kualitasnya. Yang keenam, dari segi pemasaran, Mbak Upi menggunakan pemasaran secara langsung dan tidak langsung, seperti media sosial. Kita tahu bahwa media sosial itu ada Twitter, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya. Mengingat masa sekarang ini kan orang cenderung takut ya untuk pergi kemana-mana akibat pandemi COVID. Mungkin bisa diantisipasi dengan penjualan melalui akun Shopee, Bukalapak, atau Tokopedia, sehingga mampu menjaring konsumen dan permintaan dari berbagai daerah, khususnya luar daerah Purworejo. Yang terakhir, yang ketujuh, dan yang paling penting adalah dari segi keuntungan yang akan didapat. Mengingat salah satu tujuan kegiatan usaha adalah mencari keuntungan. Perlu dihitung dengan baik-baik untuk harga jual produk dan biaya yang dikeluarkan untuk membuat produk. Untuk itu, perlu dihitung terlebih dahulu untuk analisis break-even point atau BEP, yaitu kondisi di mana biaya dan pendapatan adalah seimbang, tidak terdapat kerugian dan tidak terdapat keuntungan. Nah, setelah diketahui BEP produk, maka akan diketahui juga berapa jumlah barang yang harus dijual dan berapa jumlah barang yang harus diproduksi untuk mencapai keuntungan tertentu. Oke, demikian tadi materi pada hari ini sahabat FKLSN dan anak-anakku kelas 11 AKL 1. Semoga pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Amin. Untuk materi kita pada pertemuan yang akan datang adalah dokumen administrasi usaha. Silahkan kalian mencari contoh dokumen administrasi usaha di internet. Sebelum pembelajaran kita akhiri, Ibu berpesan, marilah kita ikut berperan aktif dalam gerakan literasi sekolah, sekaligus untuk mendukung gerakan literasi nasional. Karena dengan banyak membaca, akan banyak pengetahuan yang kita peroleh. Mohon maaf apabila dalam pembelajaran Ibu pada hari ini ada banyak kekurangan. Terima kasih. Salam literasi. Ayo membaca. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Forum Gerakan Literasi Sekolah Nasional. Salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Pancawati,
Kepala SMK Negeri 2 Purworejo. Demikian tadi persembahan film pendek dari kami. Semoga dapat menginspirasi sahabat FGLSN semua. Kami, Sivitas Akademika SMK Negeri 2 Purworejo, akan senantiasa mendukung gerakan literasi sekolah. Karena dengan memperbanyak literasi, insya Allah akan banyak manfaat yang diperoleh. Terima kasih. Salam literasi. Ayo membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.